ada yang salah. Mustahil, Yuda yang... Dia sekarat. Apa bukti kalian? Kami tak akan biarkan. Ledakan debu menghantam langit distrik 9 saat puluhan fenomons muncul dari reruntuhan dan lorong gelap. Langit memerah, tanah bergetar. Arda mematung. Farel menggenggam dua pedang nyarat. Nada berdiri kaku di belakang Indira yang masih melindungi tubuh ketua Gun yang terkapar. Indira melangkah maju. Fokus. Jangan panik, kita belum kalah. Suara tegasnya memotong kegaduhan dan rasa takut yang merayap di dada mereka. Seekor fenomon menerjang dari kanan, cepat, berbentuk seperti serigala berotot dengan duri tajam di punggungnya. Arda refleks mengangkat tangannya, simbol fenom di telapak tangannya bersinar dan berubah menjadi sarung tangan. Arda yang belum paham sepenuhnya menahan cakar makhluk itu. Tapi tubuhnya terpental. Gunakan benda di sekitar, pakai instingmu, teriak Indira. Arda mengayun pipa besi yang ditemukannya, memukul makhluk itu mundur. Tapi langkahnya masih ragu. Di sisi lain, Farel sudah meluncur lebih dulu, dua pedangnya menari cepat. Tapi ia terlalu maju, lupa akan bahaya dari belakang. Indira bergerak cepat, menahan dua fenomon sekaligus. Tubuhnya seperti telah hafal pola gerakan musuh. Satu sabetan, satu tusukan, satu lemparan granat energi. Nada, kamu jadi jangkar. Jaga jarak, bantu tarik musuh ke arahku. Nada mengangguk, tangan kirinya bergetar hebat saat ia menarik tiga fenomon sekaligus ke tengah medan. Arda, serang dari atas. Pakai tiang itu sebagai pijakan. Arda, masih ngos-ngosan, melihat ke atas. Sebuah tiang besi melintang di reruntuhan. Ia menghela napas, lalu berlari dan melompat. Entah kenapa, sarung tangannya menempel ke tiang itu, seolah kekuatannya perlahan menyesuaikan diri. Dengan ayunan brutal, Arda menghantam fenomon terbesar yang sedang menuju ke Nada. Tubuh makhluk itu terlempar ke dalam tumpukan puing. Indira tersenyum samar. Mulai bisa kau kendalikan, bagus. Tapi mereka belum aman. Gemuruh lain terdengar. Beberapa fenomons yang lebih besar, lebih buas, mulai muncul dari balik kabut. Nada menarik napas pendek. Kita nggak bakal sanggup lawan mereka. Indira menatap cepat ke arah ketiganya. Kita mundur. Sekarang, jaga formasi, jangan lihat ke belakang. Mereka langsung bergerak, berlari secepat mungkin menyusuri lorong reruntuhan. Napas mereka berat, langkah mereka tak serapi tadi. Bahkan Farel, yang biasanya nekat, mulai ketakutan. Tiba-tiba, sebuah tembakan energi melesat dari kejauhan, melewati tepat di atas kepala mereka. Cahaya tembakan itu begitu terang, panasnya terasa menggores kulit. Mereka semua berhenti seketika. Apa itu barusan? Farel berbalik panik. Ledakan besar menghantam para fenomons raksasa di belakang mereka. Salah satu makhluk berteriak liar sebelum tubuhnya meledak menjadi serpihan hitam. Asap dan api naik tinggi. Dalam kabut asap dan api, perlahan muncul siluet seseorang, berdiri diam di atas puing, seperti baru saja menembakkan serangan tadi. Tak jelas siapa dia, terlalu jauh, tertutup asap dan silau ledakan. Tapi auranya terasa kuat, terlalu tenang untuk orang biasa, terlalu penuh teka-teki untuk disebut penyelamat. Arda berbisik lirih, itu, siapa, teman, atau, Nada menambahkan pelan, musuh baru. Indira diam, matanya tak berkedip. Siapapun dia tahu kita di sini. Langkah kaki berat menggema perlahan, bergema seiring semburan asap dan cahaya. Siluet seseorang muncul dari balik reruntuhan, berjalan tenang dengan aura dominasi. Di belakangnya, 5 sosok lainnya membentuk formasi. Semua mengenakan seragam gelap dengan emblem elit Panomen Jagger. Jangan bergerak, kalian terlalu berisik untuk orang yang nyaris mati. Itu, Panomen Jagger kelas atas, ujar Nada. Dia penyelamat, atau musuh baru? Sambung Farel. Siluet utama semakin jelas. Satu mata berpendar biru di balik topeng logam elegan. Jubah hitamnya bergerak perlahan, setiap langkah terasa seperti palu, mereka adalah tim elit. Satu misi, satu titik pengamanan, dan hasilnya, nyaris seluruh tim hancur. Tatapan ketua elit tajam menusuk. Tak ada simpati, hanya penilaian dingin pada tim yang nyaris musnah. Ia melangkah perlahan, sorot matanya menusuri wajah-wajah yang kelelahan, lalu terhenti pada tubuh ketua Gun yang tergeletak tak berdaya. Indira, masih setia berdiri di depan timnya, mencoba menjelaskan. Ia bicara soal prioritas keselamatan. Soal kesalahan data, tentang fenomon yang tak sesuai laporan. Ketua elit tidak tertarik pada alasan. Baginya,
Distrik ini sudah menjadi kuburan. Dan bagi prajurit sekelas dia, itu cukup sebagai bukti pengkhianatan. Ketua Gun, dialah pengkhianatnya. Ia menuduh Ketua Gun sebagai dalang. Sosok yang membuka pintu bagi kehancuran, yang memberi akses bagi para Phenomons masuk. Arda terdiam. Farel marah, berusaha membantah, tapi tak diberi kesempatan. Semua terasa serba salah, seolah satu-satunya kebenaran hanyalah keputusan sang elit. Nada tak percaya, Ketua Gun sedang sekarat. Baginya, vonis itu terlalu cepat. Tapi lagi-lagi, tak ada ruang bagi keraguan. Distrik ini berserakan. Bangkai dan reruntuhan adalah bukti paling nyata. Tanpa ragu, sang elit mengangkat tangan. Sebuah isyarat singkat. Eksekusi dia sekarang. Senjata-senjata mulai diarahkan. Tapi Indira bergerak cepat, tubuhnya menjadi perisai. Ia menolak membiarkan rekannya dihabisi begitu saja. Lalu, sesuatu terjadi. Tubuh Ketua Gun mulai bergetar. Asap tipis keluar dari pori-porinya. Kulitnya melepuh, dagingnya melumer seperti lilin yang terbakar. Darah hitam menetes pelan ke lantai. Dalam hitungan detik, tubuh itu bukan lagi tubuh manusia. Hanya cairan gelap yang mengepul, lalu menghilang. Semua terdiam. Tidak ada penjelasan. Hanya keterkejutan, ketakutan, kebingungan. Ketua elit mengerutkan dahi dan menyimpulkan dengan kesal, dia telah kabur. Menggunakan teknik pelarutan diri, cara terakhir makhluk tingkat tinggi untuk melarikan diri ke dimensi lain. Arda mulai menyadari, ketua mereka, bukan lagi manusia. Kini, kebenaran tak lagi hitam dan putih. Kepercayaan runtuh. Dunia mereka telah berubah. Ketua elit berbalik, meninggalkan mereka tanpa belas kasihan. Satu kalimat terakhir terlontar sebelum langkahnya menjauh. Laporkan pada markas, target telah kabur, fase 2 dimulai. Pion kita gagal, dia terlalu lambat, dan terlalu sentimental. Sudah kubilang dia terlalu dekat dengan manusia, terlalu ingin dihargai. Ketua elit nyaris menghancurkan semuanya dari awal yang sudah kita jadwalkan. Tak masalah, kita masih punya pion yang lain. Para fenomen jagal belum tahu bahwa lubang sudah menganga di inti mereka sendiri. Tinggal menunggu waktu sebelum kehancuran.